Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan dengan money management. Nah, money management ini merupakan pilar utama yang membedakan antara trader profesional dengan trader amatiran. Karena sebenarnya percuma sekali kita mempunyai strategi yang sangat amat akurat, tapi tidak bisa mengelola keuangan ataupun manajemen uang dengan baik. Banyak trader pemula yang hanya fokus pada strategi seperti indikator, pola, dan sebagainya. Nah, sebenarnya semua ini lebih berada di bawah daripada money management. Oke, ini money management. Dan ini merupakan turunan yang harus bisa diaplikasikan oleh trader. Money management ini umpama sabuk pengaman bagi pengendara mobil ataupun pengendara kendaraan lainnya. Nah, kita tetap dapat berkendara dengan cepat ataupun profit. Tapi apabila terjadi yang namanya kecelakaan, kita tetap akan selamat. Karena tanpa money management yang kuat, satu ataupun dua kerugian besar bisa menghabiskan semua modal. Nah, tujuannya kita bukan untuk tidak pernah rugi, tapi bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang dengan profit. Kunci kesuksesan konsistensi dalam profit sebenarnya merupakan turunan daripada money management. Nah, konsepnya sebenarnya kita harus menentukan yang namanya berapa persen modal yang harus kita korbankan setiap kali kita trading. Nah, misalnya kita mempunyai modal IDR. Oke, kita mendapat mempunyai besaran modal sekitar 10 juta rupiah. Nah, rata-rata trader-trader profesional ini hanya menganggarkan risk sebanyak 1-2% saja setiap kali trading. Oke. 1 ataupun 2% dari 10 juta ini merupakan 100.000 ataupun 200.000 jika 2%-nya. Nah, sekali entry kita hanya perlu menganggarkan risk sebanyak 100.000 dengan total modal 10 juta ini misalnya. Dalam proses jangka panjang, walaupun kita trading dengan mungkin mempunyai banyak loss, tetapi pada akhirnya kita dapat profit ketika pembukuan pada akhir bulan. Misalnya Anda trading dengan resiko 10 kali profit, 10 kali trading, loss 6 kali, profit 4 kali. Nah, kita hanya perlu menerapkan risk reward rasio 1:2. Apabila kita loss, kita hanya mendapatkan kerugian jika memakai resiko 1%, maka kita rugi 1%. Apabila kita mendapatkan profit ataupun laba, kita mendapatkan 200.000. Nah, 2% yaitu 200.000 dengan harapan profit 400.000. Ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita langsung ke chart untuk membuat contohnya. Ketika kita mempunyai landasan money management dan memakai risk to reward 1:2, maka kita akan mendapatkan profit dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya kita entry di area supply ini. Oke, kita memakai RR minimal. Ini minimal ya, 1:2. Oke, dengan resik 40 pip. Stop loss 240. Oke. Nah,
ketika kita masuk di area ini, maka kita mempunyai batasan risiko ataupun level stop loss di area ini. Apabila kita mendapatkan yang namanya kerugian, apabila setup ini berbalik arah, tidak sesuai dengan analisa kita hanya rugi 200.000 di area ini. Nah, ini jika memakai yang namanya money management risk 2%. Sedangkan ketika kita untung, kita mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000. Nah, dengan begitu ini minimal 1/2. Tapi apabila kita mendapatkan sinyal yang lebih bagus, misalnya kita dapat setup 1/3, 1/4, maka ini akan menjadi yang namanya reward yang lebih besar. Bahkan apabila kita loss beruntun sampai 6 kali, ini 1-2 kali trading dapat mengcover semua kerugian yang berdampak pada trade sebelumnya. Oke. Nah, jangan lupakan positioning sizing, ukuran posisi. Apabila kita trading dengan modal sebanyak ini, oke, trading dengan modal 10 juta IDR. Nah, lot yang bisa kita gunakan mungkin 0,01 sampai 0,03. Ini lebih bagus untuk jangka panjang. Oke, apabila kita memakai side lot yang lebih besar, maka risk yang kita pakai akan bertambah menjadi lebih besar juga. Apabila kita menaikkan risk, resiko kehilangan modal juga naik. Ya, memang dengan menaikkan risk kita juga dapat menemukan ataupun potensi laba yang lebih besar juga. Tapi ini sangat-sangat tidak bagus dan sangat tidak dianjurkan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Nah, setelah ini semua, kita harus yang namanya menerapkan kedisiplinan ketika trading. Mungkin teman-teman semua pernah dengar yang namanya disiplin cut loss. Nah, disiplin cut loss. Semua hal yang bergerak di dunia ini untuk mendapatkan konsistensi yang ataupun berjangka lama, berjangka panjang, maka harus terlebih dahulu menerapkan kedisiplinan. Begitu juga dalam hal ini dalam trading. Nah, apabila kita tidak disiplin, misalnya kita trading pertama memakai risk 1-2%, kemudian trading selanjutnya kita memakai lot size yang lebih besar dengan risk juga naik. Nah, bahkan mungkin ada orang-orang yang memakai sampai 10% risk dari total modal. Misalnya total modal 10 juta, ini memakai risk sampai 1 juta rupiah. 5 kali loss itu sudah menyisakan ataupun minus 5 juta. Bayangkan apabila ini terjadi, maka kita akan cepat yang namanya membuat diri kita sendiri dalam pusing yang karena harus mencari modal lagi. Nah, apabila kita menganggarkan risk dengan 1-2%, ini jauh lebih aman, walaupun ya untuk mendapatkan hasil yang besar ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Rata-rata psikologi orang-orang ataupun trader-trader newbie ini tertahan pada yang namanya mindset ingin cepat kaya, sehingga menaikkan risk ataupun resiko ketika trade dengan sangat-sangat signifikan. Misalnya mendapatkan sinyal di sini, modal dengan 10 juta, mereka menganggarkan sampai 2 juta dengan resiko dengan potensi profit 4 juta. Oke, ini pertama kali kita trade dapat mendapatkan 4 juta. Nah, dari 10 juta kita sudah mendapatkan yang namanya 4 juta. Oke,
Jadi bertambah jadi 14 juta IDR. Nah, trading selanjutnya kita tiba-tiba menaikkan risknya menjadi 4 juta dengan potensi profit 8 juta. Nah, tiba-tiba yang terjadi kita loss. Nah, misalnya kita mencoba buy di area ini, oke, dengan potensi profit 100 RR1-2, ini loss. Maka yang terjadi adalah kita rugi menjadi 10 juta kembali. Nah, ketika hal ini terjadi, apa dampak yang dapat mempengaruhi psikologi kita? Nah, kita akan mendapatkan yang namanya pusing karena menghabiskan total 4 juta yang sudah lama kita idam-idamkan dengan hanya sekali trading. Nah, apabila kita masuk lagi, rata-rata memang trader-trader newbie ini revenger. Terus kita mencoba sell lagi di area ini karena kita sudah yang namanya rugi. Nah, kita mencoba mungkin buy lagi di area ini. Oke, di area ini. Nah, apa yang terjadi? Kita stop loss lagi, berkurang lagi menjadi 6 juta rupiah. Apabila hal ini yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, ini sangat mempengaruhi dampak psikologi dari kita. Namun apabila kita menganggarkan risk to reward 1:2 dengan modal ataupun risk 1-2%, hal ini tidak akan terjadi. Maka oleh karena itu kita harus konsisten, disiplin trade, dan disiplin menggunakan yang namanya money management dengan cara yang sangat tepat. Terlepas dari itu semua, setelah kita mempelajari teknikal, pola, dan sebagainya, indikator sebagainya, ini bersambung kepada psikologi trading dan money management. Ketika kita sudah mendapatkan money management yang kuat dan tahu tekniknya, yang harus kita terapkan yaitu pola kedisiplinan dari trading kita. Nah, setelah itu mungkin kita baru bisa mendapatkan yang namanya konsistensi dalam profit, ya, karena ini yang menjadi tujuan utama dari para trader-trader. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.